6 kandidat tadi yang sudah disebutkan untuk segera menempatkan kursi yang sudah disediakan ya. Kandidat Ketua DPM silahkan maju ke depan, berikan tepuk tangannya dong untuk silahkan duduk di sebelah kanan. Oke, dan selanjutnya dari kandidat Presiden BEM. Baik, silahkan berdiri yuk untuk maju ke depan. Mungkin urutan nomor 1 bisa yang paling depan ya. Urutan nomor 1 bisa di paling depan. Nah, digeser sedikit. Baik. Untuk memandu orasi dalam malam hari ini, langsung akan saya serahkan kepada moderator orasi. Moderator orasi, yaitu Saudari Aisyah Putri Nuryawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini tibalah kita saatnya, yaitu untuk orasi Ketua DPM 2016 dan juga Presiden BEM 2016. Beri tepuk tangannya pada kandidat-kandidat di depan. Ya, langsung saja di sini saya sampaikan peraturannya. Jadi untuk orasi, bagi masing-masing kandidat akan menyampaikan visi misinya dalam waktu 3 menit. Dan setelah itu, setiap kandidat mendapatkan 1 pertanyaan bahasa Indonesia dan 1 pertanyaan bahasa Inggris. Di sini, untuk forum tanya jawab, masing-masing kandidat terdiri dari 5 menit. Jadi apabila lebih dari 5 menit, maka langsung akan kita hentikan, seperti itu. Dan di sini tidak ada yang boleh bertanya, 1 penanyanya itu lebih dari 1 pertanyaan. Jadi hanya 1 pertanyaan bagi setiap penanya. Jelas? Untuk yang di depan maupun untuk audiens? Siap? Jelas ya? Langsung saja untuk kandidat yang pertama, yaitu Dia Retnani, nomor urut pertama kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Dia Retnani, saya akan menyampaikan visi misi saya untuk menjadi kandidat ataupun menjadi Ketua DPM 2016. Di sini nama saya Dia Retnani, tempat tanggal lahir saya Temanggung 1 Maret 1996. Alamat saya Ngliwu Ngadi Mulyo Kedu Temanggung, telepon saya bisa dilihat sendiri. Kemudian email saya diaretna11@gmail.com, agama saya alhamdulillah Islam. Tinggi badan 154 cm, berat badan 45 kg, riwayat pendidikan bisa dibaca sendiri. Yang pertama, pengalaman organisasi. Saya pertama bendahara Majelis Taklim SMA N2 Temanggung. Kemudian yang kedua keagamaan OSIS Terima Nunggal Bakti SMA N2 Temanggung. Kemudian yang ketiga anggota PLH ataupun pencinta lingkungan hidup SMA N2 Temanggung. Yang keempat staf Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Politekes Kemenkes Semarang. Kemudian yang kelima mohon maaf itu salah penulis dalam penulisan, yaitu juru uang ataupun bendahara 2 Pramuka Politekes Semarang Ambelan Suryani dan Sedianingrat. Visi saya yang pertama menjadikan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa sebagai lembaga legislatif yang solid, aspiratif, kemudian kontributif dalam ranah kerjanya sebagai lembaga legislatif. Kemudian misi saya yang pertama menjalankan peran dan fungsi Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Politekes Kemenkes Semarang sebagai lembaga legislatif yang bekerja secara fungsional. Yang kedua, membangun solidaritas internal dan menjalin komunikasi yang aktif dengan ormawa ataupun organisasi mahasiswa lain baik dalam tingkat prodi maupun tingkat pusat. Yang ketiga,
memperjuangkan aspirasi mahasiswa Politekes Kemenkes Semarang demi kepentingan mahasiswa. Yang terakhir, memperbaiki dan membuat PPOM guna menciptakan harmonitas dan kearifan lokal. Terima kasih, itu visi dan misi saya untuk ke depan untuk menjadi Ketua DPM 2016. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Zaki, satu lagi. Teman-teman yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Irawan dari jurusan D4 Teknik Radiologi Semarang. Saya akan menanyakan kepada saudari Dia, apabila Anda sebagai Ketua DPM, anggota Anda sudah tidak percaya kepada Anda, apakah yang akan Anda lakukan? Mungkin bisa diulangi lagi pertanyaannya. Ketua DPM, apabila anggota DPM mempercayai Anda, apakah yang akan... Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah saya verifikasi kembali, apabila anggota saya tidak mempercaya saya lagi di suatu organisasi tersebut, apa akan saya lakukan? Ya, terima kasih. Yang pertama, dalam suatu organisasi kita harus membangun yaitu suatu namanya kepercayaan. Kepercayaan dalam suatu organisasi, jika seorang anggota tidak percaya kepada pemimpin, maka organisasi tersebut tidak akan berjalan semestinya. Misal saja, misalkan saya mempunyai suatu proker ataupun program kerja, tetapi anggota saya tidak mempercayai saya, kamu bisa Mbak melakukan hal tersebut. Terus saya tanya sama anggota saya, kalau menurut kamu saya bisa atau tidak? Kalau dia sudah tidak mempercayai saya, berarti saya tidak mempunyai dukungan. Kalau saya tidak mempunyai dukungan dari organisasi saya tersendiri, saya tidak akan bisa berjalan. Maka dari hal tersebut saya akan membangun yang namanya suatu kepercayaan. Kepercayaan dari suatu organisasi ataupun dari anggota sangatlah penting. Kalaupun dari anggota tidak percaya sama saya ataupun dengan proker-proker yang saya akan kerjakan mereka tidak mempercayai, maka proker tersebut akan gagal. Maka saya akan selalu mendekati mereka, menjalin komunikasi yang bagus, kemudian saya akan menanyakan kepada mereka apa sih yang membuat mereka tidak percaya sama saya. Kemudian saya akan membangun yang namanya suatu kepercayaan. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk Dia Retnani. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan terakhir? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Rohmi. Saya di sini perwakilan dari DPM. Saya mau bertanya kepada saudari Dia. When you become a leader, you will find many trouble. Sometimes it pressure us. So how can you overcome the pressure? Please repeat again. When you become a leader, you will find many trouble. Sometimes it pressure us. So how can you overcome pressure? Yes, thank you for your question. Okay. In the night, I will answer the question will be okay. Maybe the English, I not speak English it better. In the organization, I will a leader of a DPM 2016. I will a leader become a leader, not appreciate the I'm sorry. Dalam suatu organisasi, mungkin suatu pressure ataupun suatu tekanan itu akan selalu ada. Dan bagaimana saya untuk mencairkan suatu tekanan itu, saya bagaimana organisasi itu tidak ada suatu tekanan,
Yaitu yang pertama, saya akan menjalin suatu komunikasi. Itu sangat penting, menjalin suatu kepercayaan. Yang kedua tadi, kemudian saya akan mendekati mereka. Kemudian jika suatu tekanan itu terjadi lagi, apa sih yang membuat mereka tertekan? Apakah mungkin mereka ada problem ataupun mereka ada masalah dalam keluarga, dalam edukasi ataupun dalam pendidikan mereka, ataupun dalam internal sendiri, dalam organisasi sendiri. Mereka tertekan karena apa? Mungkin karena mereka tidak dianggap, ataupun mereka mungkin dalam proker-proker mereka selalu ditolak, ataupun dalam mereka berpendapat tidak di-accept ataupun tidak diterima. Mungkin dari itu kita bisa mendekati apa sih yang membuat mereka tertekan, ataupun apa sih yang membuat mereka itu tidak merasa nyaman dalam organisasi tersebut, maka kita harus mendekati. Kalau memang dari program mereka baik, kita harus mendorong agar tidak menjadi suatu pressure ataupun tekanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada Saudari Citra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan visi dan misi saya jika saya terpilih menjadi Ketua Dewan Mahasiswa, Ketua Dewan Permusyawaratan Mahasiswa periode tahun 2016. Oke, visi dan misi saya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Citra Kusumawardani Unika Putri, NIM P1337433214010, jurusan Kesehatan Lingkungan Purwokerto, Prodi D4 Kesehatan Lingkungan Purwokerto. Sebelumnya, pengalaman organisasi saya sebagai pramuka di SMP Negeri 1 Baturetno, OSIS SMP Negeri 1 Baturetno, dan juga yang terakhir sebagai Komisi C di Dewan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Purwokerto. Ya, visi saya adalah mewujudkan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa sebagai lembaga legislatif tertinggi di keluarga besar mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang aspiratif dan bertanggung jawab. Kemudian untuk misi saya, ada beberapa misi yang akan saya laksanakan. Yang pertama adalah menjalin silaturahmi, komunikasi, dan kerjasama antar organisator di KBM Poltekkes Kemenkes Semarang. Yang kedua, mengesahkan, mengontrol, dan mengevaluasi program kerja organisasi di bawah naungan KBM dengan laporan pertanggungjawaban setiap periodenya. Dan yang ketiga, melaksanakan pengawasan dan juga kontrol terhadap kebijakan organisasi, kemahasiswaan, dan institusional di Poltekkes Kemenkes Semarang. Dan yang terakhir, menampung, menyalurkan, dan menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa sehingga aspirasi tersebut dapat tersalurkan sesuai dengan tujuannya dan nantinya akan tercipta suatu keselarasan antara institusi dengan organisasi kemahasiswaan yang nantinya akan membawa perubahan yang lebih baik. Ya, saya kira cukup sekian untuk penyampaian visi dan misi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab, kami buka untuk 2 penanya. Silakan. Halo, untuk 2 penanya, dari sekian banyak, masa tidak ada yang mau bertanya? Untuk kandidat yang berada di depan saya, ada yang ingin bertanya kepada calon-calon yang ada di depan? Atau dari BEM DPM 2015 menanggapi? Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizky Nintias and I am from DPM. I want to ask you, if you choose to be a leader of BEM or DPM, how do you face your organization problem if there is your partner who wants to leave your organization? Thank you. Okay, thanks for your question. I would like to repeat again what's your question. If my I'm sorry, would you like to repeat again? If my partner will leave my organization. Okay,
enter the organization, it is our choice. It is our future, and what's for we choose the organization, it is our aim or aim goal. And then the first that I would like to do, I would like to ask what's the problem so that they would like to leave the organization. Because I think in the organization, it's so important for our future in the next day. And then if she or he maybe explain the problem, maybe as the leader, I have to and I must be the neutral personnel for the organization so that I can solve the problem by our way, and then our organization will be safe. Thank you. Oke, kita beri aplaus untuk Citra. Satu pertanyaan lagi nih dari teman-teman, dari panitia di Blora. Oh, ternyata ada dari BEM ya. Silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anidia Sukma, saya dari perwakilan BEM. Di sini saya akan bertanya kepada Anda, apabila misi Anda tidak berjalan saat Anda menjadi ketua DPM, apa yang akan Anda lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Apa yang akan saya lakukan jika misi saya menjadi ketua DPM tidak terlaksana? Ya, kita berorganisasi itu bekerja sama, menyatukan pikiran, menyatukan antar organisator yang tentunya berbeda-beda. Jadi, menurut saya sebelum memulai suatu organisasi, visi dan misi tersebut bukan hanya dari saya. Sebaiknya visi dan misi tersebut dari awal disusun bersama organisasi yang baru, sehingga nantinya akan tercipta keselarasan antara organisator satu dengan yang lainnya. Apabila tetap terjadi perpecah belahan, mungkin seperti yang dijelaskan yang pertama tadi, kita bisa mengatur komunikasi kembali, kita bisa mengambil jalan tengah dengan menanyakan secara personal apa problem dan bagaimana pemecahan terbaiknya. Terima kasih. Selanjutnya untuk kandidat Ketua DPM 2016 yang ketiga, Saudara David. Ya, 3 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Yudianto. Saya sebagai kandidat Ketua DPM tahun 2016. Ini sekilas tentang saya. Nama saya David Yudianto, tempat tanggal lahir Magelang 10 Maret 1998. Agama saya Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Sekayu Ketundan Pakis Magelang. Untuk riwayat pendidikan, saya dari SD Negeri Sekayu, SMP Negeri 3 Pakis, dan dari SMK Kesda 4 di Ponorogo. Untuk pengalaman organisasi saya pernah mengikuti OSIS SMP Negeri 3 Pakis, Dewan Penggalang SMP Negeri 3 Pakis, OSIS SMK Kesda 4 di Ponorogo, Paskaraka SMK Kesda 4 di Ponorogo, dan juga Rohis SMK Kesda 4 di Ponorogo. Lalu saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya menjadikan organisasi DPM yang sehat, solid, bertanggung jawab, dan mempunyai dedikasi tinggi. Misi saya membentuk organisasi Dewan Permusyawaratan Mahasiswa menjadi sebuah organisasi yang sehat, baik itu emosional, spiritual, maupun intelektual. Lalu membentuk organisasi Dewan Permusyawaratan Mahasiswa menjadi sebuah organisasi yang kompak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, membentuk organisasi Dewan Permusyawaratan Mahasiswa menjadi organisasi yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, membentuk organisasi Dewan Permusyawaratan Mahasiswa menjadi organisasi yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap Poltekkes Kemenkes Semarang. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk Saudara David. Ya, sekali lagi saya buka termin tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silakan. Ya, satu lagi ada. Ya, silakan untuk yang di belakang maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Olivia Hani Kageren. Saya ingin bertanya,
Anda berada di luar kota. Bagaimana cara Anda mengevaluasi dan tanda tangan LPJ Badan Eksekutif Mahasiswa sedangkan Kesekretariatan Badan Eksekutif Mahasiswa berada di kampus 1, sedangkan LPJ tersebut sangat mendesak untuk segera dikumpulkan. Bagaimana tanggapan Anda sebagai Ketua Dewan Permusyawaratan Mahasiswa? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya mungkin akan saya verifikasi. Bagaimana tindakan saya jika saya berada di luar kota, lalu harus ada laporan pertanggungjawaban yang harus saya tanda tangani dan itu mendesak. Baik, terima kasih. Untuk sikap saya berada di luar kota. Untuk penandatanganan mungkin tidak butuh waktu yang lama, hanya membutuhkan waktu untuk datang. Jika saya dalam kuliah saya bisa meluangkan waktu dan pasti saya usahakan untuk meluangkan waktu, saya akan datang ke sekretariat untuk menandatangani LPJ yang harus tanda tangani dan segera dikumpulkan. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, dari Bu Caca. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Caca. I'm from DPM. What's your motivation to be a leader in DPM? Thank you. I will answer your question, but I cannot speak English well. What motivation to me to be a leader in DPM? Motivasi saya, maaf sebelumnya, motivasi saya untuk menjadi ketua di DPM, saya ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa dari berbagai jurusan, dari berbagai prodi yang ada, dan saya tampung, saya wujudkan untuk seperti apa yang mereka mau, seperti apa aspirasi mereka, insya Allah saya akan wujudkan seperti yang mereka mau. Terima kasih. Dari Ketua DPM, calon-calonnya sudah menyampaikan orasinya mengenai visi misi dan sudah mampu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Di sini langsung saja untuk Presiden BEM, kandidat yang pertama, silakan untuk maju ke depan. Sebelumnya saya evaluasi dahulu, tolong untuk dari kandidat-kandidat melihat ke arah kamera, jadi tidak membelakangi apalagi berbolak-balik seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua DPM beserta komisinya yang saya hormati, Presiden BEM serta anggotanya, dan tak lupa teman-teman KBM 2016. Langsung saja saya akan memperkenalkan diri. Adapun background dari saya, sebelumnya nama saya Gatul Laila Siva, saya kelahiran Magelang 31 Juli 1994. Itu pengalaman organisasi saya: yang pertama Ketua OSIS SMP, yang kedua Ketua OSIS SMA, yang ketiga Ketua Bidang Kegiatan Kepramukaan Dewan Kerja Cabang Kabupaten Magelang, pengurus Persatuan Dewan Ambalan Magelang, bidang kewirausahaan Kuaran Banyumanik 2015-2016, dan tak lupa Wakil Gubernur Hima 2015. Adapun visi dan misi saya adalah, yang pertama, visi saya adalah mengembangkan BEM sebagai organisasi mahasiswa yang profesional, mandiri, kreatif, dan memiliki citra tinggi dalam mewadahi aspirasi dan skill civitas akademika dan masyarakat. Misi saya adalah, yang pertama, meningkatkan manajemen dan administrasi organisasi. 2, mampu tampil kritis dan kreatif dalam menganalisa masalah internal mahasiswa. 2, mencitrakan BEM serta menjalin dan mempererat hubungan dengan alumni, instansi atau lembaga baik internal maupun eksternal. Meningkatkan kepedulian dan membantu masyarakat. Yang kelima, mengembangkan kegiatan baik secara ilmiah maupun aplikasinya. Yang keenam, meningkatkan kinerja BEM di segala kementerian dengan
proker berkualitas dan bermutu. Yang terakhir adalah bekerja keras, cerdas, dan tuntas. Terima kasih. Ya, langsung saja saya buka termin tanya jawab untuk 2 orang penanya, silakan. Ya, 2, silakan maju ke depan. My name is Siwi. Please tell me about your future work program to make Polytechnic Health of Semarang better. Thank you. Oke, bisa langsung dijawab. Thanks for your question. I will make a program to be a polytechnic maaf, bisa saya dengan bahasa Indonesia? Saya akan membuat proker-proker yang bermanfaat untuk kedepannya, seperti proker yang lebih bersifat akademis kayak gitu. Terima kasih. Oke, untuk penanya yang kedua, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade, perwakilan dari BEM 2015. Saya mau bertanya kepada saudari Gatu ya. Saya mau bertanya, tadi Anda sebutkan di situ Anda punya kinerja yang keras, cerdas dan tuntas ya. Tolong dijabarkan. Sebenarnya konsep keras, cerdas dan tuntas ini konsep yang bagaimana? Terima kasih. Bekerja keras, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjabarkan. Bekerja keras berarti kita tidak pantang menyerah. Apabila menemui masalah, kita akan terus solusi tanpa berhenti. Terus kemudian yang bekerja cerdas adalah kita sangat menghitungkan efisiensi dalam bekerja, dan tuntas itu artinya kita bekerja sampai titik akhir. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang kita menginjak ke kandidat nomor 2. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden BEM beserta para menteri, yang terhormat Ketua DPM beserta para menteri dan teman-teman KBM tahun 2016. Sebelumnya kita yel dulu ya. Disiplin diri, raih prestasi, sehat semua, mendunia, hidup Poltekkes, hidup mahasiswa, hidup KBM 2015 dan KBM 2016. Oke, terima kasih. Ya, saya di sini akan menjelaskan visi dan misi saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya. Ya, Pak. Nama saya Asmi Azizi. Saya lahir di Pati tanggal 27 November tahun 1995. Agama saya Islam. Alamat saya tentunya di Pati, Jawa Tengah. Nomor HP saya tertera di situ. Pengalaman organisasi saya waktu SMA, saya pernah ikut OSIS dan menjabat sebagai sekretaris OSIS selama 1 periode. Setelah itu, saya juga ikut dalam organisasi pramuka menjadi pemangku giat putra. Next, Pak. Visi saya, menciptakan BEM sebagai organisasi yang kolaboratif, dedikatif, dan kontributif. Misi saya, silakan, Pak. Menciptakan budaya BEM yang solid, mandiri, dan berakhlak mulia. Mengoptimalkan fungsi pelayanan BEM, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang.
berkolaborasi menciptakan karya untuk Poltekkes Semarang. Ya, sekian visi dan misi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama ngomongnya 5 misi, ternyata cuma 3, teman-teman. Ya, langsung saja saya buka termin tanya jawabnya untuk 2 penanya, silakan. Oh, banyak sekali, ada 4 ya. Cepat-cepatan gimana? Turun dulu. 1, 2, 3. Oke, saudara yang di belakang. Saudari Amal, silakan maju. Saya Amalia Sustianingrum dari program studi Diploma 4 Gizi Semarang. Saya ingin bertanya kepada Asmi Azizi. Jika dalam pertengahan masa keperusuhan Anda sebagai presiden, ternyata Anda tidak melaksanakan tugas dan kewajiban Anda sebagai presiden, dan ternyata anggota Anda mempunyai inisiatif untuk membuat surat pengajuan penurunan jabatan Anda, bagaimana sikap yang akan Anda lakukan? Sikap yang Anda jelaskan melalui perkataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tadi seperti waktu interview, saya sudah pernah bilang, ketika saya mengalami masalah di pertengahan atau selama menjabat, saya akan bersedia untuk mengundurkan diri dari BEM Poltekkes Kemenkes Semarang. Terima kasih. Oke, berarti intinya dia harus punya komitmen seperti itu. Ya, silakan Mbak yang berkerudung merah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Hinidu Lestari from DEMA Diploma 3 Midwifery Blora. I want to give you a question. What make you believe that you can be a good leader? Please tell us. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena saya bisa menjawab dengan bahasa Indonesia saja. Pertanyaan kan bagaimana untuk menjadi pemimpin yang bagus. Di sini saya akan menjelaskan. Pemimpin yang bagus itu harus mempunyai kriteria yang seperti gini. Kata Pak Bagus, dosen saya, seseorang itu harus mempunyai sikap norma yang jupe mandi tangker seberdil. Artinya itu jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, disiplin, dan adil. Jadi seseorang pemimpin itu harus mempunyai jiwa-jiwa yang seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu. Selanjutnya untuk kandidat nomor 3, Presiden BEM, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama yang kami hormati Presiden BEM beserta para menterinya. Yang kami hormati Ketua DPM beserta para komisinya dan teman-teman pengurus KBM 2016 yang saya cintai dan saya sayangi. Di sini saya akan menyampaikan orasi saya sebagai calon Presiden BEM 2016. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Septa Elisa, biasa dipanggil Septa, dari Prodi D4 Kebidanan Semarang tingkat 1. Kemudian tempat tanggal lahir saya yaitu Purbalingga 4 September 1997, alamat Desa Makam RT 3 RW 7 Rembang Purbalingga, status mahasiswa agama Islam. Kemudian ini bisa dibaca sendiri, kemudian ada riwayat pendidikan, itu dari SD Negeri 5 Makam, SMP Negeri 1 Karangmoncol, SMA Negeri 1 Purbalingga, dan sekarang saya menjadi mahasiswa kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang. Kemudian di sini saya mempunyai beberapa riwayat organisasi. Yang pertama yaitu dari tingkat SMP, saya menjadi alhamdulillah dipercaya sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 1 Karangmoncol tahun 2011.
kemudian PMR SMP Negeri 1 Karamoncol, Segbit Pemberdayaan Kualitas Jasmani dan Gizi dengan sumber gizi yang diversifikasi, OSIS SMA Negeri 1 Purbalingga, kemudian Sekretaris OSIS SMA Negeri 1 Purbalingga, Humas Rohis SMA Negeri 1 Purbalingga, Humas Pramuka SMA Negeri 1 Purbalingga, dan anggota Saka Bakti Husada tahun 2013. Kemudian di sini saya mempunyai visi dan misi apabila nantinya saya terpilih menjadi Presiden BEM Poltekkes Kemenkes Semarang. Kemudian visi saya yaitu meningkatkan karakter mahasiswa yang sejati, kuat bereligi, pembelajar, dan berwawasan global. Terutama yaitu mahasiswa di Badan Eksekutif Mahasiswa dan Keluarga Besar Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang. Kemudian untuk mewujudkan visi saya mempunyai beberapa misi. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas program kerja periode sebelumnya. Kemudian memberikan contoh perilaku 10S yang meliputi sehat, senyum, salam, salaman, sapa, siap, siasat, sohih, sains sosial. Kemudian menjadi wadah untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa melalui program kerja di BEM dan meningkatkan interaksi kerjasama antara pengurus BEM Poltekkes dengan pengurus BEM kampus lain. Kemudian di sini ada kata-kata mutiara dari saya, membahagiakan diri sendiri itu sudah biasa, tetapi membahagiakan diri sendiri dan orang banyak merupakan hal yang luar biasa. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung saya buka termin tanya jawab. Silakan untuk dua penanya. Ya, silakan untuk saudara. My name is Muhammad Ilham Santoso. I'm from Diploma for Technic Radiology, Semarang. Did you know that BEM and DPM sometimes had a problem that will lead to a miscommunication? So, as a good president of BEM, what will you do to solve this miscommunication problem between BEM and DPM? Thank you very much. Yeah. Okay, thanks for your question. I'm sorry, I cannot speak in English well. In my opinion, President BEM and DPM will I cannot speak in English well, jadi saya akan menjawab dengan bahasa Indonesia saja. Di sini jadi BEM dan DPM itu harus sejalan dan harus saling komunikasi dan saling berkoordinasi. Jadi apabila nantinya saya menjadi seorang presiden BEM, saya akan membenarkan komunikasi tersebut dan sehingga nantinya tidak ada miskomunikasi antara BEM dan DPM, apalagi dari Presiden BEM sendiri dengan Ketua BEM-nya. Jadi kita sebagai keluarga besar mahasiswa tidak boleh saling menurunkan atau menjatuhkan. Jadi kita harus saling bekerja sama, merangkul untuk bisa memajukan Poltekkes Kemenkes Semarang. Terima kasih. Selanjutnya untuk Saudari Trisakti. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Trisakti Halimah, saya dari Prodi Kebidanan Semarang. Saya ingin bertanya kepada Saudari Septa, bagaimana Anda menyeimbangkan antara kuliah Anda dengan organisasi? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Sakti. Di sini cara saya untuk menyeimbangkan antara organisasi dengan kuliah saya akan menggunakan skala prioritas di setiap kegiatan yang akan saya lakukan. Jadi saya harus mengutamakan yang terpenting terlebih dahulu. Di sini kita sebagai mahasiswa, tujuan kita itu adalah belajar untuk kuliah dan organisasi itu hanya sebagai pendukung untuk bisa mengembangkan bakat dan minat kita. Jadi di sini apabila memang kuliah itu lebih penting, kita akan mengutamakan kuliah terlebih dahulu, kemudian organisasi itu adalah penyeimbangnya. Jadi kita harus menggunakan skala prioritas dalam melakukan segala kegiatan. Apabila memang
organisasi itu lebih penting, kegiatan itu sangat mendesak dan sangat penting, itu harus diutamakan. Apabila memang kuliah itu bisa disusul, ya bisa menyusulnya. Tapi apabila memang kuliah lebih penting, itu diutamakan kuliah terlebih dahulu. Jadi intinya kita harus menggunakan skala prioritas untuk bisa menyeimbangkan antara organisasi dengan kuliah. Terima kasih. Yes. Sebelumnya di sini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semuanya untuk senyum pada malam hari ini dengan menyebut Siji. Siji. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung nggak milih ketua DPM dan presiden BEM? Bingung ya, berkualitas semua nggak? Ya, berkualitas semua. Mari sebelum saya tutup untuk orasi ini, mari kita senyum seperti yang telah diutarakan oleh saudari Septa. 1, 2, 3. Siji. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, demikian orasi dan tanya jawab kandidat ketua DPM dan presiden BEM 2016. Selanjutnya saya kembalikan ke MC yang nantinya akan dilanjutkan dengan debat kandidat. Baik, terima kasih Aisyah Putri Nuryawati. Kembali lagi dengan saya. Masih semangat gak ini? Masih semangat, coba nggak percaya, coba semuanya teman-teman di sini berdiri dong. Aduh sampai tipe ngomongnya, grogi ya depan kamera. Oke, semuanya punya tangan yang kanan, tangan kanan punya, coba diangkat tinggi-tinggi, mengepal. Nah, oke, ikuti saya ya, kita yel-yel KBM dulu. Disiplin diri, raih prestasi. Sehat semua. Mendunia. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup KBM 2015, hidup KBM 2016. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk lagi. Oke, ternyata masih semangat banget dan suaranya hampir seperti 1000 orang. Wow, keren. Dan sekarang adalah tiba sesi untuk debat ya. Dan saya akan sedikit memberikan informasi untuk teman-teman kandidat Presiden BEM dan Ketua DPM yang ada di depan ini. Untuk sebelah kanan saya, ini adalah untuk kandidat yang mendapatkan nomor undi dan kontra. Pro. Oke, di sini maaf. Sebelah kanan saya itu untuk yang mendapatkan pro dan sebelah kiri saya itu yaitu yang mendapatkan kontra. Jadi sekarang silahkan kalian untuk menempatkan posisi. Dan sesuai yang paling depan itu adalah pembicara sesuai dengan nomor paling kecil ke urutan paling besar. Baik, sini sudah apa? Pro. Sebelah sini? Kontra. Oke, sudah sesuai nomornya? Nomor 1? Nomor 1 di mana? Oke, 3. 1, 3. Oke, untuk langsung saja kita mulai acara debat pada malam hari ini untuk menentukan siapakah yang pantas dan yang layak untuk menjadi Ketua DPM periode 2016 dan Presiden BEM periode 2016. Langsung dipandu oleh moderator kita pada malam hari ini, yaitu saya kembalikan kepada moderator, yaitu Saudari Aisyah Putri Nuryawati, kami persilakan. Oh maaf, moderator kita kali ini ternyata Saudari Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Laila, selaku moderator dalam acara debat hari ini akan memandu jalannya debat calon Ketua DPM dan Presiden BEM 2016. Selanjutnya, perkenankan saya membacakan peraturan dalam debat kali ini. Peraturan debat calon Ketua DPM dan Presiden BEM 2016. Yang pertama adalah setelah topik diberikan, peserta akan diberi waktu selama 5 menit untuk melakukan diskusi mengenai topik yang akan dibahas dengan timnya. Yang kedua, pembicara 1 akan diberi waktu untuk menyampaikan pendapatnya selama 3 menit. Pembicara 2 akan diberi waktu untuk menyampaikan pendapatnya selama 3 menit. Dan pembicara 3 akan diberi waktu untuk menyampaikan pendapatnya
dan menyampaikan kesimpulan dari pembicara 1, 2, dan 3 selama 5 menit. Tanda ketukan akan diberikan untuk mengingatkan bahwa waktu penyampaian pendapat akan segera habis. 1 ketukan mengisyaratkan waktu penyampaian tinggal 1 menit lagi, dan 2 ketukan mengisyaratkan waktu penyampaian pendapat sudah habis. Baik, tadi sesuai dengan yang sudah dibagi, yaitu pembagian tim dari tim pro terdapat 3 pembicara. Pembicara pertama yaitu David, pembicara kedua yaitu Septa, dan pembicara ketiga yaitu Azmi. Kemudian dari tim kontra juga terdapat 3 pembicara, yaitu pembicara pertama Gatu, pembicara kedua Diah, pembicara ketiga Citra. Baik, sebelum debat dimulai, saya akan memberitahu satu, yaitu debat akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan, bahwa pembicara 1 menyampaikan terlebih dahulu 3 menit, kemudian pembicara 2 3 menit, dan pembicara ketiga yaitu 5 menit, termasuk dengan kesimpulan dari pembicara 1 dan 2. Kemudian pada sesi kedua akan dilaksanakan debat dengan model kalian nanti boleh merespon dari lawan bicaranya ya. Jadi misalkan dari kubu pro akan menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu, yaitu pembicara pertama, dan kemudian nanti dari kubu kontra pembicara pertama juga akan menyanggah pernyataan dari pembicara pertama. Begitu juga pembicara kedua dari pro akan disanggah oleh pembicara kedua dari kontra, dan pembicara ketiga dari pro akan disanggah oleh pembicara ketiga dari kontra. Baik, apakah sejauh ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Yang satu, yaitu pemerintah sebagai contoh revolusi mental bagi mahasiswa. Baik, saya akan mengulang topik, yaitu pemerintah sebagai contoh revolusi mental bagi mahasiswa. Baik, diskusi bisa dimulai dari sekarang. Silahkan, sudah selesai ya diskusinya. Baik, kita akan memulai sesi pertama dari debat calon Ketua DPM dan Presiden BEM 2016. Tolong ya, untuk kubu pro, waktu diskusi sudah habis. Baik, terima kasih. Kita akan segera mulai debat calon Ketua DPM dan Presiden BEM 2016, dimulai dari pembicara 2 yaitu Septa dan pembicara 3 yaitu Azmi. Menurut saya, pengertian dari revolusi mental merupakan pembenahan yang bersifat cepat untuk memperbaiki karakter generasi muda. Lalu saya setuju dengan pemerintah sebagai contoh revolusi mental untuk mahasiswa, karena pemerintah itu juga merupakan organisasi yang bersifat birokrasi, sehingga mahasiswa mampu mencontoh
birokrasi ataupun organisasi yang dilakukan pemerintah dan mahasiswa mampu menerapkannya di kampus. Jadi sangat pantas apabila pemerintah menjadi contoh revolusi mental untuk mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pembicara 2 dari tim positif, saya di sini sangat setuju dengan adanya mosi pemerintah sebagai contoh revolusi mental bagi mahasiswa. Karena di sini pemerintah itu adalah sorotan dari seluruh masyarakat dan seluruh mahasiswa. Apalagi kita sebagai mahasiswa itu belajar berorganisasi itu, jadi kita harus mencontoh dari pemerintah. Pemerintah itu adalah induk dari segala organisasi. Jadi pemerintah itu adalah public figure bagi kita. Contoh pemerintah itu merupakan hal yang perlu kita contoh karena pemerintah itu merupakan organisasi yang secara universal. Kemudian apabila kita telah mencontoh pemerintah, itu akan diterapkan di mahasiswa. Jadi pantas saja apabila pemerintah itu adalah contoh revolusi mental bagi mahasiswa. Apabila pemerintah itu tidak bisa menerapkan revolusi mental, apalagi dengan mahasiswanya, karena mahasiswa itu merupakan cerminan atau contoh dari pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembicara kedua menyisakan waktu selama 1 menit 46 detik. Dan kita mulai ke pembicara ketiga dari pihak kontra. Pro. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya. Revolusi mental itu bersifat universal, di mana itu dapat membentuk karakter generasi muda kita. Kita bisa membangun mental dengan membentuk diri seperti yang saya sebutkan tadi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, bertanggung jawab, dan adil. Jadi untuk revolusi mental sendiri, kita tuh bisa membuat nilai-nilai kehidupan itu ada dan tidak bergeser dari dunia barat. Jadi kita itu menghidupkan kembali nilai-nilai norma yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Gadulala Sifas, di sini sebagai pihak kontra pembicara 1. Teman saya Diah Retnani, pihak kontra pembicara 2, dan Citra sebagai pembicara kontra ketiga. Menurut kami, revolusi mental adalah suatu perubahan besar dalam suatu tindakan perilaku maupun pemikiran secara individual. Jadi di sini revolusi mental bersifat individu sehingga revolusi mental muncul dari dirinya sendiri bukan akibat dari contoh pemerintah. Terima kasih. Baik, dari pihak pro kontra menyisakan waktu selama 2 menit 30 detik. Kita masuk ke pembicara kedua dari pihak kontra. Iya, saya Diah Retnani. Saya di sini akan menanggapi ataupun menyanggah. Yang pertama, revolusi mental pernah diutarakan oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1956. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2014 saat pemilihan Jokowi ini sangat disemarakan tentang revolusi mental. Nah, apakah memang pemerintah menjadi contoh revolusi mental untuk mahasiswa sendiri? Nah, misalnya saja contoh yang sangat mendasar tentang korupsi yang ada di pemerintah maupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apakah memang pemerintah itu mampu menggandeng ataupun mampu merangkul aktivis dari mahasiswa sendiri? Nah, mungkin dari pihak pro nanti bisa menjelaskan lagi apakah memang pemerintah itu mampu merangkul ataupun mampu menjadi contoh revolusi mental dari mahasiswa, termasuk dari mahasiswa Poltekkes yang menjadi kampus kesehatan. Terima kasih. Pembicara kedua dari pihak kontra menyisakan waktu selama 2 detik. Kita masuk ke dan kita masuk ke pembicara ketiga dari pihak kontra. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Citra Kusuma Wardani Unika Putri. Di sini saya sebagai pembicara 3 akan mempertegas pendapat dari pembicara 1. Yang pertama, pembicara 1 menyampaikan bahwa revolusi mental
merupakan hal yang individual. Karena apa? Karena hal tersebut terjadi secara individual di dalam diri seorang individu yang berkaitan dengan perilaku, pemikiran yang mendasar berupa perubahan-perubahan besar yang akan mempengaruhi perilaku mereka ke depannya. Dan yang kedua, pembicara kedua menyampaikan bahwa apakah pemerintah sudah menjadi contoh yang benar, sudah menjadi panutan yang mampu benar-benar dianut oleh mahasiswa? Bagaimana dengan kasus-kasus korupsi yang selama ini terjadi? Apakah sudah pemerintah benar-benar mampu, benar-benar pemerintah pantas untuk kita anut seutuhnya, terutama untuk revolusi mental? Kemudian saya akan menambahkan argumen, menurut saya jumlah mahasiswa dan jumlah universitas tidak sebanding dengan kapasitas pemerintah dalam kontribusinya di bidang pendidikan. Coba sekarang jika dibandingkan dengan banyaknya universitas, baik itu universitas negeri ataupun swasta, apakah pemerintah mampu mengcover semua dari universitas tersebut? Dan yang kedua, bisa dilihat dari banyaknya universitas dan banyaknya kasus-kasus dari universitas swasta yang mengadakan penyelenggaraan pendidikan secara ilegal. Jadi sekali lagi kami dari tim kontra tidak menyetujui mosi atau topik ini bahwa pemerintah sebagai contoh revolusi mental bagi mahasiswa, karena revolusi mental tersebut merupakan hal individual. Yang kedua, pemerintah belum mampu mencerminkan apa yang selama ini yang seharusnya kita anut. Dan yang ketiga, jumlah universitas dan jumlah mahasiswa tidak sebanding dengan kapasitas kontribusi pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Yang wabarakatuh. bersifat cepat. Revolusi, namanya revolusi adalah perubahan yang bersifat cepat untuk memperbaiki karakter generasi muda. Yang namanya generasi muda itu bukan hanya satu, tetapi generasi muda itu banyak. Dan menurut saya pemerintah sebagai contoh revolusi mental bagi mahasiswa. Karena apa? Pemerintah itu sebagai panutan, public figure. Pemerintah itu sebagai public figure. Kita sebagai generasi muda itu harus mempunyai panutan, harus mempunyai contoh. Maka di sini pemerintah itu saya setuju karena pemerintah itu sebagai contoh revolusi mental bagi mahasiswa. Di sini pemerintah itu dipilih oleh rakyat, mereka mempunyai kepercayaan, berarti mereka mempunyai sesuatu yang baik untuk dicontoh, untuk sebagai panutan, sebagai mahasiswa dan masyarakat. Terima kasih. Dari tim pro menyisakan waktu 2 menit 11 detik. Kita silakan dari tim kontra, pembicara pertama menyanggah pernyataan dari pembicara pertama tim revolusi berarti perubahan secara cepat, tapi itu dikembalikan kepada diri masing-masing individu sendiri, apakah itu berlangsungnya cepat dalam dirinya atau memang diterimanya juga dalam waktu yang lama. Kemudian benar seperti yang teman saya katakan, apakah pemerintah sudah sesuai dalam menjadi contoh sebagai revolusi mental terhadap generasi muda itu sendiri. Di realitanya sekarang dalam segi hukum atau dalam segi ekonomi kita sedang dalam posisi ekonomi yang memburuk. Terima kasih. Baik, pembicara pertama dari pihak kontra menyisakan waktu 2 menit 14 detik. Kita mulai dari pembicara kedua dari tim Pembicara dua dari tim positif akan menyanggah pembicara satu dari tim negatif. Di sini saya kurang setuju mengenai memang perubahan mental atau revolusi mental itu dari diri sendiri, tetapi dari diri sendiri tersebut itu akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi memang berasal dari diri sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan, bukan hanya dari diri sendiri saja. Apabila pemerintah itu telah memberikan contoh, maka
mahasiswa itu juga akan bisa mencontohnya. Kemudian di sini MOSI itu pemerintah sebagai contoh revolusi mental bagi mahasiswa. Di sini revolusi mental itu tidak ditegaskan revolusi mental yang positif, tetapi revolusi mental juga bisa negatif. Jadi bukan hanya revolusi mental yang positif saja, tetapi pemerintah juga bisa memberikan contoh revolusi mental yang negatif. Contohnya seperti yang sekarang kita bisa lihat bahwa pemerintah itu belum sepenuhnya benar dan pemerintah itu belum sepenuhnya melakukan revolusi mental yang bersifat positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 49 detik. Dan kita masuk ke pembicara kedua dari tim kontra. Saya langsung saja menyanggah dari pembicara dua dari pro. Yang pertama, tadi kan sudah disebutkan bahwa pemerintah itu adalah mempunyai suatu revolusi yang positif. Nah, pemerintah itu suatu yang bersifat universal. Mungkin karena dicontoh karena bersifat universal. Universal itu kan nanti kan bersifat umum. Nah, kita padahal adalah suatu organisasi yang dinaungi oleh Depkes maupun Poltekkes Kemenkes Semarang, yaitu suatu kampus yang berdasarkan apa ya? Ya, tentang kesehatan. Nah, padahal pemerintah sendiri adalah mereka yang bukan saja kesehatan saja, tapi mereka universal. Tadi sudah Anda utarakan tadi, universal itu kan nanti ada politik, ada ekonomi, ada kesehatan. Nah, apakah menurut Anda dari segi universal sendiri, bagaimana yang akan ada contoh yang akan Anda terapkan dalam suatu organisasi Anda dari revolusi mental sendiri? Karena revolusi mental sendiri itu kan akan memang dari diri sendiri itu akan tumbuh, memang akan didorong oleh lingkungan sekitarnya. Tetapi kalau dari lingkungan tersendiri akan memperburuk dari diri sendiri itu akan bagaimana? Maka suatu pencapaian revolusi mental itu akan dicapai apabila dari diri sendiri itu sudah kuat. Kalau dari sendiri sudah kuat, suatu lingkungan itu akan mempengaruhi ataupun memperburuk, it's okay, not problem. Thank you. Kasih pembicara kedua dari tim kontra, misalkan waktu 1 menit 31 detik. Sekarang kita masuk ke tim pro, pembicara ketiga, silakan. Revolusi mental itu ada dua hal, dari diri sendiri sama lingkungan. Diri sendiri itu kan diri sendiri itu kan memang tercipta dari diri kita sendiri, keinginan kita yang kuat untuk merubah perilaku buruk kita, untuk merubah perilaku yang jelek-jelek untuk hal yang positif. Selain itu, lingkungan kita kan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Jadi lingkungan itu kita bisa belajar dari institut itu mengajarkan tentang hal-hal yang positif, seperti kita ke kampus itu harus disiplin. Contoh disiplin itu bisa masuk ke dalam revolusi mental tersebut. Selain disiplin, kita juga harus berperilaku jujur dalam arti kita itu, dalam arti tenaga kesehatan, kita itu tidak boleh membohongi pasien. Kita itu harus jujur dalam merawat atau semacam mengaplikasikan diri kita pada dunia kesehatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro, pembicara ketiga dari tim pro menyisakan waktu 3 menit 50 detik. Silakan pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyanggah apa yang disampaikan. Ya, terima kasih. Saya yang pertama akan menyanggah dari pembicara 1. Tadi disebutkan bahwa revolusi mental merupakan pembenahan yang cepat. Menurut Anda, secepat apa pembenahan yang telah dilakukan oleh pemerintah? Sebesar apa dampak dan kontribusi nyata bagi mahasiswa? Dan juga, sekaligus pembicara yang kedua, pemerintah sebagai sorotan, seberapa besar pemerintah bagi organisasi kemahasiswaan? Bagaimana contoh real untuk kampus kita? Seperti apa? Kemudian tadi disampaikan bahwa kurang menyetujui MOSI tersebut dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh seperti apa yang dimaksudkan? Dan tadi juga menyampaikan bahwa tidak semua revolusi mental adalah revolusi yang positif. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa kelompok dari tim pro menyetujui bahwa pemerintah tidak sepenuhnya sebagai contoh atau
pihak yang dianut sebagai revolusi mental bagi mahasiswa. Dan untuk pembicara yang ketiga, hubungan universal dengan nilai-nilai norma dan kebangsaan. Apa hubungan dari universal dengan nilai-nilai norma bangsa dan pemerintah? Karena yang kita bicarakan di sini adalah tentang revolusi mental. Revolusi mental benar memang secara menyeluruh. Akan tetapi, makna dari menyeluruh itu sendiri berkaitan dengan nilai-nilai dan norma itu seperti apa. Sehingga kami dari tim kontra tetap tidak setuju bahwa pemerintah sebagai contoh revolusi mental bagi mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih. Pembicara ketiga dari tim kontra menyelesaikan waktu 2 menit 50 detik. Sesi kedua dari debat calon ketua DPM dan presiden 2016 telah selesai. Akan membacakan kesimpulan dari debat pada malam hari ini. Revolusi mental itu sendiri adalah proses perubahan mental yang menjadi lebih baik, menjadi contoh atau tidaknya tergantung pada individu mahasiswa. Karena perubahan bukan muncul dari orang lain, tetapi muncul dari diri sendiri, utamanya organisatoris. Terima kasih.